Valentine di sini sering dikaitkan dengan sesama ini pasangan. Yes, Ya benar. kan? Jadi seringkali itu kalau yang jomblo-jomblo itu posting galau malah. Mau Valentinean sama siapa gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Muda Berdampak. Bersama saya Mas Hans. Saya Mas Din. Ya. Harusnya nggak ganti ya? Iya. Kita kekal abadi. Wah. Ya oke, kita masih di bulan Februari teman-teman. Kita ada seperti yang kita spill di episode lalu, Februari itu ada satu hari yang spesial ya. Satu hari yang spesial tanggal 14 yaitu hari Valentine. Hari Valentine. Iya, betul. Hari Valentine. Ya, jadi, selamat Happy Valentine. Happy Valentine Day. Oke. Untuk semua impactors dimanapun ada di luar negeri, dalam negeri, Sabang sampai Merauke. Iya. Dan di sampai ujung-ujung bumi. Iya. Ya. Februari bulan yang tadi ya, penuh cinta. Penuh cinta. Sarangeo. Apa itu sarangeo? Penasaran? Saksikan di episode kemarin. Dan ini ya, karena Valentine di sini sering dikaitkan dengan sesama ini pasangan. Yes, benar. Ya kan? Jadi seringkali itu kalau yang jomblo-jomblo itu posting galau malah. Mau Valentinean sama siapa gitu kan. Tapi kan memang sebenarnya menurutku Valentine Day itu nggak hanya sebatas sesama pasangan sih. Yes, benar. Dengan orang-orang terkasih, sahabat juga bisa. Orang tua. Orang tua pasti harus pertama kali yang diucapkan hari kasih sayang adalah kepada orang tua. Karena ya sebelum kalian semua kenal pacar kalian, ya orang tua kalian yang ada dulu. Iya, gitu kan. Berarti kembali lagi untuk teman-teman yang jomblo, jangan mendoakan Tuhan tolong supaya hari ini hujan. Jangan nggak usah. Tetap kita bisa merayakan Valentine dengan kehangatan yang sama. Harusnya lebih hangat ke orang tua daripada benar. Ke pacar ya. Iya benar. Karena ya yang bertemu setiap hari ya dengan orang tua itu. Iya betul. Dari kecil sampai sekarang ini, orang tua selalu menemani dan terus memberikan cintanya pada setiap kita anak-anaknya. Betul. Kayak siraman rohani. Wah. Oke, Mas Hans, tentang Valentine ini kan identiknya apa? Kalau menurut Mas Hans? Apa ya? Coklat, hadiah, atau bunga? Iya, bunga juga. Terus gambar hati. Coklat dibentuk hati. Iya, coklat dibentuk hati. Pokoknya apapun hati lah. Bunga dibentuk hati. Hati dibentuk bunga. Bunga matahari. Nyanyi nanti. Mungkinkah? Iya. Oke, itu kan. Tapi kalau menurut Mas Han sendiri, apa yang spesial dari Valentine ini? Valentine. Sama kayak hari biasa. Karena saya ini kaum LDR, jadi kasihan. Tapi kan bisa sama orang terdekat, nggak harus sama pacar tadi katanya. Orang terdekat juga sahabat ya. Orang sama orang tua pun LDR ya. Orang tua ya di luar kota. Saya ini di luar kota teman-teman, jadi nggak di kampung halaman. Ya nasib anak rantau. Iya, nasib anak rantau LDR. Kasihan. Tapi ya tetap mengucap syukur. Ya harus bersyukur. Bisa merayakan mungkin merayakan Valentine ini dengan tetap berpodcast bersama dengan Muda Berdampak Podcast. Dan Insan Budiman. Jangan lupa follow. Ya. Kalau aku sendiri merasa Valentine ini ini jadi satu tradisi yang dirayakan tiap tahun Maksudnya pun sebagian, nggak semua orang merayakan ya. Sebagian orang nggak merayakan ya hanya Valentine ya ada, tetapi nggak merayakan secara over celebration itu. Tapi aku ya kalau tentang saling mencintai dan mengasihi sesama manusia ya, itu kan harus dilakukan tanpa menunggu Valentine. Oh gitu. Ya benar. Setiap hari itu hari Valentine.
Heeh. Tapi ada satu hal lagi yang cocok untuk dibahas ketika Valentine, yang masih berkaitan dengan love. Apa? Apa ya? Ayo, apa? Ini familiar itu. Tak kasih 5 detik untuk teman-teman yang nonton menjawab di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Yaitu adalah Love language. Love language. Ini hal yang familiar dibahas. Familiar dibahas dan ini ya, maksudnya nggak ada bosennya gitu bahas love language, karena ya ini kalau ini ya ranah psikologi itu setiap orang punya love language yang berbeda. Iya, nggak hanya kepada pacar aja. Bener. Tapi ya itu balik lagi ke pribadi ya. Oke Mas Hans, love language yang ada itu apa aja ya? Mungkin teman-teman mau tahu. Kalau aku sih itu apa? Out of service. Apaan itu? Nggak masuk. Aku baca artikel nggak ada. Apa ya? Apa? Physical distancing. Oh itu lockdown itu, sorry. Biar apa namanya, jaga jarak. Jaga jarak, sorry. Love language itu ada words of affirmations. Itu adalah ketika kita merasa dicintai ketika diberikan kata-kata yang indah, pujian dan lain sebagainya gitu toh. Ya itu adalah words of affirmations. Terus kemudian ada selanjutnya itu act of service. Ini adalah ketika kita merasa dicintai itu ketika diberi perhatian kecil, seperti perlakuan khusus berarti. Perlakuan khusus, dianggap spesial. Itu kan bisa jadi. Terus kemudian receiving gifts. Nah, ini receiving gifts kan ada gift, berarti kan bicara tentang hadiah, berarti bicara tentang sesuatu. Oh, berarti memberi atau diberi? Memberi dan diberi bisa jadi. Jadi merasa dicintai ketika dikasih sesuatu gitu. Kasih sesuatu. Terus kemudian ada quality time. Nah, quality time ini sering ya di ranah gender itu, ya kan aku mau quality time, entah sama family atau sama orang terdekat. Me time, biasanya me time. Me time kan quality time dengan diri sendiri. Yes, benar. Nah, ini sangat familiar. Jadi merasa dicintai ketika pasangan atau meluangkan waktu untuk kita ini mendengarkan cerita, bercerita dan lain sebagainya. Terus kemudian ada physical touch. Nah, physical touch ini merasa dicintai ketika ini dipeluk ataupun dalam keramaian digandeng, mana-mana istilahnya. Pokoknya dia merasa aman itu ketika di dekat pacarnya gitu, atau di dekat orang yang dia kasih. Jadi itu adalah physical touch gitu. Nah, jadi apa namanya? Kayak tadi aku baca artikel ya, IDN Times itu sebenarnya bukan hanya sebatas love language aja itu, tapi ada manfaatnya gitu. Ketika kita tahu love language orang terkasih kita apa dan love language kita itu apa. Seringkali kan kita bingung ya, maksudnya love language aku apa ya, pasangan apa ya, dan lain-lain kan. Itu ada webnya untuk kita bisa mengetahui love language kita itu apa. Tes gitu, kayak tes. Kayak kuesioner lah. Kayak kuesioner itu. Tapi ya nggak tahu itu valid nggak, karena aku nyoba 2 kali, hasilnya berbeda. Iya. Hasil yang kamu dapatkan apa, Mas Jin? Aku adalah quality time sama yang tadi words of affirmation. Jadi aku kalau dipuji melihat. Ya. Atau mungkin itu hasilnya itu tadi kan word of affirmation sama quality time. Nah, ini mungkin aku berasumsi ya, kamu yang menerimanya itu salah satunya, yang memberi love language-nya itu salah satunya. Mungkin aja. Jadi satunya orang lain melakukan ke aku dan yang satunya itu aku melakukan. Berarti misal contohnya orang lain memuji kamu, berarti kan kamu menerima pujian itu yang kamu seneng. Aku suka. Kalau contohnya kalau quality time berarti kamu suka melakukan quality time itu yang memberi. Tapi kalau dari dirimu sendiri tanpa tes, kamu apa? Aku yang paling kental ya, yang paling ketara itu ya yang words of affirmation sih. Jadi memang bukan ini ya, mungkin kalau
word of affirmation itu dari sudut pandang yang dark side, yang pandangan negatif itu haus pujian nih, tapi kan gitu kan. Oh, berarti yang menerima ya ini ya. Yang menerima haus pujian, gila hormat dan lain sebagainya itu. Tapi ya nyatanya kepribadian itu seperti itu gitu. Maksudnya aku ketika ada hal-hal kecil yang orang lain perhatikan dariku dan iya kamu hebat ya, istilahnya bukan hal besar yang kulakukan, tapi ada satu apa ya istilahnya kayak reward gitu, reward dalam bentuk apresiasi ke apa yang aku kerjakan itu, wah aku merasa dihargai nih, berarti aku hidupku berguna. Istilahnya seperti itu gitu. Kalau kamu pernah ngetes nggak? Aku dulu pernah ngetes tapi aku lupa hasilnya apa, cuman apa ya, lambat laun itu aku menyadari bahwa aku juga word of affirmation itu ketika menerima, aku suka ketika dipuji, tapi kalau misal ke orang lain, aku receiving gift, jadi memberi hadiah, memberi sesuatu ya. Benar. Jadi ya menurutku itu jadi satu hal yang ini ya, entah harus atau enggak untuk mengenali love language kita masing-masing gitu, karena kan itu bentuk perhatian kan, berarti bentuk perhatian dan bentuk care gitu, aware kepada orang-orang sekitar kita gitu, karena seringkali yang terjadi itu kita melakukan misal memberikan hadiah, love language-nya misalnya kita menerka-nerka, berasumsi kayaknya semua orang kalau dikasih hadiah suka deh, padahal kan nggak semua suka, ataupun balas semua nih ngerasa apa sih itu, maksudnya memberikan hadiah yang nggak berguna. Kadang malah orang-orang misal aku love language-nya receiving gift, terus orang itu bukan receiving gift, kalau ketika aku memberi bisa jadi berasumsi negatif, anak ini mau ngapain ya? Kok mencurigakan? Ada kayak ada maunya gitu. Iya kan, mencurigakan. Jadi ya dari itu penting tadi supaya kita nggak salah bertindak gitu. Walaupun memang kalau dilihat secara general ya itu nggak fatal banget kok gitu. Tapi kan ya itu bentuk dari pengenalan diri sendiri itu. Pengenalan ke diri kita dan ke orang lain. Sama orang terdekat kita nggak mengenal. Ya. Menurutku juga mengenali love language di dunia mungkin profesional kayak bekerja itu juga penting, karena itu juga bisa memudahkan kita untuk bernegosiasi juga. Ketika kita mengajukan sesuatu ke orang lain gitu. Contohnya kalau semisal aku bisa mungkin berpikir dan berasumsi kayak pegawai bank itu harus memakai kata-kata yang sopan supaya dapat diterima oleh calon nasabah atau hanya ini customer lah. Benar. Iya. Jadi ya ya balik lagi sih, maksudnya bagaimana diri kita ini mungkin lebih memanfaatkan ya, maksudnya menggunakan love language kita itu supaya tepat guna. Ya benar. Tepat guna kan, useful. Nggak sembrono, nggak careless, nggak ceroboh itu untuk mengetahui ataupun bahkan menggunakan love language yang kita punya. Jadi jangan berasumsi orang lain itu selalu suka apa yang kita lakukan pada mereka. Karena kan kita seringnya, ya masa orang yang kayak contohnya tadi, masa dikasih hadiah nggak suka sih? Tapi kan nggak semua orang suka dikasih gitu kan. Nah, seperti itu, jadi ya sangat penting banget sih. Tapi menurutku walaupun ya penting untuk kenal love language dari orang lain, tapi juga kita nggak boleh patah semangat ketika orang lain juga menolak love language kita gitu. Bener. Menurutku kalau semisal kita nggak nyoba untuk semisal berbagi kasih ya sih kan, tentang kasih ketika kita membagikan kasih, kalau semisal gagal itu belum tentu kita yang salah, mungkin love language-nya berbeda. Jadi itu
kalau aku bilang nice try sih. Nice try boleh dicoba lagi. Gitu. Iya, benar. Jadi kalau tentang kasih kan bicara kebaikan ya. Jadi kebaikan yang untuk membangun lah. Misalnya karena kan kalau kebaikan kan bukan bicara tentang memberi. Yang memberi material yang benar-benar kita. Tapi ketika kita menasehati, ketika kita menegur itu kan adalah bentuk kebaikan juga supaya orang yang itu juga ini loh salahmu di sini itu kan juga bisa jadi salah satu love language tambahan opsional itu ketika memberikan ini. Berarti kasih atau memberikan kasih itu nggak selalu dalam bentuk yang mereka suka. Jadi teguran mereka siapa suka ditegur, ya kan? Berarti tapi kan itu demi kebaikan. Benar. Ya. Berarti kayak ya bisa dibilang tadi apa ya? Kalau di awal kita bahas orang tua, berarti secara nggak sadar itu orang tua juga membagikan kasih lewat teguran, lewat apa ya saran dalam kehidupan kita gitu. Bener. Jadi kalau kita kan kalau dibilangin orang tua kan kadang dulu pas gue kecil kan ngeyel dan apa sih mama nggak sayang aku, apa ayah nggak sayang aku gitu kan. Terus nutup pintu kamar, rasanya mau minggat dari rumah. Kan ya setelah dewasa kan harusnya pikiran berkembang juga ini ya apa open minded lah. Oh iya orang tua sayang ya sama aku gitu. Betul. Ternyata sayang juga itu. Jadi ya itulah bentuk kebaikan yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua nggak peduli ya kita mau ngapain ya bebas gitu. Tapi kan bentuk kemudiannya oh iya masih dibilangin ini, mungkin kadang pakai rotan. Aku pernah dulu rotan. Pakai rotan dan ya itu hanya apa namanya? Itulah bentuk cinta orang tua ya kepada kita. Setuju. Oke, teman-teman lah language-nya apa? Ayo lah language-nya apa? Bisa terus di kolom komentar. Atau kalau yang love language-nya suka diberi hadiah, nanti kita ngadain giveaway. Wah. Ya doakan aja supaya ada yang endorse. Apapun oke lah, endorse kecil-kecil atau jajan pasar ya boleh. Itu ya teman-teman. Jadi love language penting, kenali love language-mu, love language impactor sekalian supaya kehidupan kalian ya berwarna itu ya. Iya. Kehidupannya berwarna enggak? Saling berbagi kasih. Berbagi kasih. Ini kayak ini. Apa? Kayak nama program. Iya. Oke. Kita bukan itu ya program bantuan ya teman-teman. Ini cuma diskusi aja. Diskusi tentang love language dan bagaimana membuat aksi love language ya kita punya. Betul. Seperti itu. Oke, teman-teman. Singkat saja. Episode kali ini kita cukupkan sekian karena Mas Hans mau Valentinean katanya. Wah, betul. Ya, pokoknya itu tadi ya nasihat dari kita. Nasihat katanya. Tetap kenali dirimu, kasih cari tahu siapa dirimu dan orang-orang di sekitarmu itu, dan tetap berbuat kebaikan. Tetap bagikan kebaikan supaya orang-orang juga merasakan kehadiranmu di tengah-tengah mereka. Oke. Gitu ya. Jadi jangan lupa follow teman-teman di Instagram kita, di Muda Berdampak. Terus kemudian di YouTube ada Muda Berdampak channel. Di subscribe, like, share. Terus di Spotify. Ya, Spotify ada sama di Muda Berdampak Youth Podcast. Ya, nice. Oke. Aku tadi pas ngobrol kepikiran satu. Apa? Kayaknya love language ada tambahan satu lagi. Hah? Bukannya 5? Enggak, ada satu lagi. Physical touch, word of affirmation, receiving gift, quality time. Terus apa lagi? Berempat. Act of service. Satunya lagi. Tonton. Physical attack. Physical attack. Kayak kucing. Ketika kucing kelaparan, langsung. Oke teman-teman, sekian dari saya dan bye. Sampai jumpa next episode. Bye. Kita punya mic baru. Bye.